Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrul Mahdi dari kelas SIM 2002 dengan NPM 201200097. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang manajemen proses. Baik, kita lanjut untuk outline atau yang harus digarisbawahi. Yang pertama itu definisi manajemen proses, kedua pengendalian proses, ketiga informasi status proses, empat informasi kendali proses, lima identifikasi proses, dan enam pengalihan proses. Baik, untuk pembahasan pertama itu definisi manajemen proses. Definisi manajemen proses itu yang pertama, program yang sedang dieksekusi, unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi atau SO. SO mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal berkaitan proses yang pertama itu ada multi-programming atau disebut multitasking, kedua multiprocessing, dan ketiga distributed processing. Definisi manajemen banyak proses pada suatu pemproses. Banyak proses yang dijalankan bersamaan, masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Program yang dijalankan bersifat tidak bergantung atau independen. Proses terpisah satu dari lainnya dan tidak berpengaruh satu program pada satu saat, atau one program at any instant. Pada satu waktu hanya satu proses yang dilayani pemproses, menggunakan interlap bukan overlap di antara program-program. Oleh karena berpindahan dari satu proses ke proses dilakukan secara cepat, bagi-bagi pemakaian, seolah-olah bekerja secara paralel. Hal ini dikenal dengan parallelisme. Baik, kita lanjut pengendalian pemproses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh SO dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu yang pertama saling melanjutkan atau disebut interleave, kedua mengikuti kebijaksanaan tertentu, dan ketiga mendukung komunikasi antara proses dan penciptaan proses. Dikatakan interleave atau bersambung, maksudnya pemproses mengeksekusi satu proses setiap saat dan secara cepat beralih ke pemproses lainnya secara bergiliran. Next, untuk informasi status pemproses, register yang terlihat pemakai register yang dapat ditunjuk instruksi bahasa assembly untuk diproses pemproses. Register kendali dan status. Register yang digunakan untuk mengendalikan operasi pemproses. Yang pertama itu ada program counter atau PSW, pointer stack. Tiap proses mempunyai satu stack atau lebih. Stack digunakan untuk parameter atau alamat prosedur pemanggil dan sistem call. Pointer stack menunjuk posisi paling atas dari stack. Kita lanjut untuk informasi kendali pemproses. Informasi penjadwalan dan status. Informasi-informasi yang dipakai untuk menjalankan fungsi penjadwalan dan lain-lain. Itu yang pertama, status proses. Mendefinisikan status proses atau running, ready, block, dan sebagainya. Ketiga itu ada prioritas, menjelaskan prioritas proses. Yang keempat, informasi berkaitan penjadwalan. Informasi ini seperti lama menunggu, lama proses terakhir dieksekusi, dan sebagainya. Kelima, kejadian atau event. Identitas kejadian yang ditunggu proses.
Penstrukturan data. Suatu proses dapat dikaitkan dengan proses lain dalam satu antrian atau ring atau struktur lainnya. PCB harus memiliki pointer untuk mendukung struktur ini. Untuk informasi kendali pemroses yang ketiga itu ada komunikasi antar proses. Beragam flag, sinyal, dan pesan dapat diasosiasikan dengan komunikasi antara dua proses yang terpisah. Informasi ini disimpan dalam PCB. Untuk identifikasi proses, yang pertama ada penundaan, adalah operasi penting dan telah diterapkan dengan beragam cara. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Untuk identifikasi proses yang kedua itu ada proses yang ditunda, tidak berlanjut sampai proses lain meresum. Untuk jangka panjang, sumber daya proses dibebaskan atau dilucuti. Keputusan membebaskan sumber daya bergantung sifat masing-masing sumber daya. Memori utama seharusnya segera dibebaskan begitu proses bertunda agar dapat dimanfaatkan proses lain. Pengaktifan kembali proses yaitu menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses. Untuk pengalihan proses ada kelihatannya pengalihan proses adalah sepele. Pada suatu saat proses running diinterupsi dan sistem operasi memberi proses lain state running dan menggilir kendali ke proses itu. Dalam hal ini muncul beberapa masalah, yaitu yang pertama kejadian-kejadian apa yang memicu alih proses. Kedua, masalah lain adalah terdapatnya perbedaan antara alih proses atau proses switching dan alih konteks. Ketiga, apa yang harus dilakukan sistem operasi terhadap beragam struktur data yang di bawah kendalinya dalam alih proses. Baik, sekian untuk penjelasan dari manajemen proses, yang mana manajemen proses itu yang harus kita ingat unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwal oleh sistem operasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang manajemen proses. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.